Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olkis Sero. Saya dengan teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode dan macam-macam metode mengajar. Yang dimana kelompok saya itu ada Erlina Anggraini, Aris Elpani, dan saya sendiri Olkis Sero. Kami dari Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah. Kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode dan macam-macam metode mengajar. Yang dimana saya dengan teman saya Aris Elpani yang akan menjelaskan dan teman saya Erlina Anggraini yang akan mempraktekannya nanti. Yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran itu ada dua, yaitu faktor peserta didik dan faktor dinamika kelas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor peserta didik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama perbedaan jenjang pendidikan, yang kedua latar belakang peserta didik. Yang dimana perbedaan jenjang pendidikan adalah pertimbangan yang menekankan pada perbedaan jenjang pendidikan adalah kemampuan peserta didik menerapkan dalam suatu metode yang sederhana dan kompleks. Tentu saat perbedaan pemilihan metode pengajaran untuk anak kelas SD biasanya dengan anak kelas 1 SD itu metode belajarnya sederhana dan menyenangkan karena tingkat berpikirnya masih konkret. Keinginan untuk mendapatkan nilai lebih sebagai hasil pencapaian belajar berbeda dengan motivasi akulturasi diri peserta didik yang tergolong dewasa atau usia remaja. Yang dimana ini anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu berbeda-beda. Dimana kenapa saya bilang berbeda-beda? Karena perbedaan jenjang pendidikan itu pasti berbeda dan pola pikir anak SD dengan SD kelas 1 dengan kelas 6 itu sudah berbeda. Anak SD kelas 1 itu biasanya dengan metode belajarnya sederhana karena tingkat berpikirnya masih konkret atau sederhana. Sedangkan anak SD kelas 6 itu sudah mulai berpikir untuk yang lebih tinggi lagi. Peserta didik tergolong dewasa itu atau usia remaja itu sudah termasuk berpikir yang lebih berpikir positif lagi. Dan anak SD itu biasanya lebih suka yang lebih pengajaran yang masih tingkat-tingkat rendah. Latar belakang yang kedua saya akan menjelaskan tentang latar belakang peserta didik, yang dimana latar belakang ini peserta didik dan ditelusuri dari keluarga, pola didik, pola asuh, kondisi-kondisi tertentu yang dimana ekonomi, sosial, budaya, anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Pemilihan metode pembelajaran bagi anak-anak sekolah luar biasanya harus memberikan perilaku khusus sehingga metode pembelajaran yang digunakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Yang dimana ini kita harus mengetahui latar belakang peserta didik terlebih dahulu, yang dimana dari keluarga, pola didik dan asuhnya itu di dalam keluarga itu bagaimana, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui dalam proses belajar mengajar itu kita sudah mengetahui bahwa anak ini dia suka ceria, dia suka murung atau bagaimana, kita sudah tahu dari kita telusuri keluarganya, pola asuhnya, dan kondisi-kondisi keadaan di rumah atau di sekitar masyarakat. Yang kedua yaitu faktor dinamika kelas. Faktor dinamika kelas ini juga dibagi menjadi dua, yaitu jumlah peserta didik dan karakter kelas. Yang dimana jumlah peserta didik ini, jumlah peserta didik dalam satu kelas menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Kekurangan jumlah peserta didik dalam satu kelas disebabkan karena minat dan sebagai alasan lain, sehingga terjadinya kekurangan siswa akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang memberdayakan. Artinya dengan penggunaan metode tersebut setiap peserta didik tidak luput dari perolehan peran dan porsi keterlibatan dan pembelajaran, yang dimana kita harus mengetahui dalam satu kelas itu porsinya berapa, misalnya 20 atau 15 orang atau 20 orang atau 25 orang, harus kita mengetahuinya batas porsi kelas kita agar dalam keterlibatan pembelajaran itu timbal baliknya lebih baik. Jadi anak itu banyak bertanya atau apa, kan kita bisa
tahu dari jumlah peserta didik kita itu banyak atau enggaknya. Yang kedua tuh karakter kelas. Karakter kelas ini pemilihan metode pembelajaran harus memperhatikan karakter kelasnya dulu. Guru harus memiliki ketajaman pandangan dan memiliki nilai karakter yang dimiliki kelas-kelas yang diampuhnya. Satu keterampilan wajib seorang guru adalah dalam hal penguasaan kelas, mengenali dan memahami karakter kelas memerlukan cipta tersendiri sikap dominasi. Bila ditelusuri dari indikator seperti yang tampak ada dalam ruangan kelas, yang dimana ini kita harus mengetahui karakter kelas di dalam kelas, karakter siswa kita itu penting untuk kita ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu agar pembelajarannya lebih lancar saat kita mengajar. Yang selanjutnya itu beberapa kooperatif warga belajar, yang dimana ini beberapa kooperatif warga belajar ini ada dibagi menjadi dua, yaitu kelas yang kooperatif, kelas yang adakan kompleks kodominan dalam kelas tersebut. Kelas yang kooperatif yaitu kelas yang kooperatif, ada kelas yang mampu yang bisa diajak bekerja sama. Hal tampak dalam sebagian besar peserta didik itu mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh sehingga suasana kelas cenderung kondusif. Pembelajaran dapat berjalan dengan sangat baik. Kenapa saya bilang kondusif? Kondusif itu adalah siswa SD itu biasanya cepat cenderung bosan kalau hanya di dalam ruangan kelas. Jadi seorang guru atau yang mengajar di dalam kelas tersebut SD, kita harus membawa suasana itu lebih tidak kondusif. Karena kondusif itu banyak siswa bosan kalau hanya di dalam kelas. Jadi kita harus bawa ke lapangan atau kita ajak jalan, kita memberitahukan pada mereka ini tanaman apa, ini hewan apa. Jadi mereka tuh banyak bertanya pada saat kita berjalan ke lapangan pun mereka sudah mulai bertanya, "Bu, ini tanaman apa? Ini bunga, ini hewan apa?" Itu mereka lebih senang untuk banyak-banyak praktek berjalan, jangan hanya di dalam kelas, karena mereka tuh kondusif, yaitu cepat bosan kalau hanya di dalam kelas saja. Yang kedua yaitu adakan kelompok dominan kelas tersebut, di mana itu saat menjadi murid, guru pernah mengalami masa-masa di kelas di mana di kelas selalu saja adakan kelompok teman-teman sekelas power sehingga dominasi kelas. Mengidentifikasikan keberadaan kelompok dominan dalam kelas memudahkan guru memegang kelas. Saat kita mengajar, jangan hanya mengajar terus, tetapi kita harus membagikan kelompok juga, supaya saat kita membagikan kelompok itu kan misalnya dalam satu kelompok itu 5 orang kah, atau 3 orang kah, atau 2 orang kah. Jadi saat kita membagikan kelompok, kita suruh memberikan mereka tugas kayak mengamati hewan atau mengamati bunga atau mengamati apa saja itu. Saat mereka mengamati itu, kita jangan hanya berdiam saja di tempat duduk, tetapi kita harus berkeliling melihat apakah siswa ini mengerti, apakah siswa ini tidak mengerti. Saat kita berkeliling itu pun, saat kita mengunjungi satu kelompok, pasti satu siswa ataupun kelompok lain pasti ingin melihat. Nah, dari situ sudah mulai pembelajaran saat kita memberitahukan bahwa ini cara seperti ini untuk mengamati. Perkenalkan, nama saya Aris Elepani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Olvi Srianasero. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi faktor ketersediaan fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran. Jadi, dalam kondisi apapun, guru-guru memiliki semangat dan komitmen yang kuat dan mampu menyelenggarakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Fasilitas yang ada di sekolah adalah penggunaan perpustakaan. Perpustakaan tersebut adalah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran proses belajar siswa, maka siswa akan lebih bersemangat dalam belajar dan akan menunjang kemudahan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya,
faktor tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penyelenggaraan pembelajaran bertujuan agar peserta didik sebagai warga belajar akan memperoleh pengalaman belajar dan menunjukkan perubahan perilaku. Di sini adalah peserta didik sebagai warga belajar akan memperoleh pengalaman belajar dan siswa mengetahui apa saja yang telah mereka ketahui dan apa saja yang telah mereka pahami yang telah disampaikan oleh seorang guru, maka siswa akan lebih mudah belajar secara mandiri dan guru juga akan lebih mudah mengadakan penilaian. Faktor materi pembelajaran. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam materi pembelajaran adalah apa materinya, apa saja materi yang telah disampaikan, dan materi tersebut apa mereka sudah memahami atau belum, seberapa banyak atau how much, seberapa banyak materi yang telah disampaikan, dan seberapa banyak mereka mengetahui materi yang telah disampaikan oleh guru. Dan bagaimana tingkat kesulitan dalam belajar mengajar, yaitu adalah apakah peserta didik mengerti dan memahami materi yang telah disampaikan. Dan yang selanjutnya adalah faktor alokasi waktu pembelajaran. Rancangan belajar yang baik adalah penggunaan alokasi waktu terbuang dinamis, tidak ada waktu terbuang tanpa arti. Jadi di sini adalah maksud alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu pembelajaran adalah seorang guru sebelum belajar mengajar, yaitu memahami dulu apa yang hendak mereka sampaikan, dan mereka akan mempelajari terlebih dahulu tentang RPP yang akan mereka sampaikan kepada peserta didik. Jadi seorang guru harus menggunakan waktu sebaik mungkin agar pembelajaran tidak terbengkalai. Akhirnya siswa akan jadi tujuan pembelajaran yang hendak mereka capai tidak sesuai dengan apa yang telah disediakan dalam RPP. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Erlina Anggraini. Praktek belajar mengajar akan disampaikan oleh Erlina Anggraini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini, baik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa lima. Berdoa selesai. Baik, ada yang ingat sama materi kemarin? Makhluk hidup berkembang biak. Bisa ya videonya? Ya. Baik, sebelum kita masuk materi, aku mau nanya dulu. Binatang, hewan, ayam berkembang biak melewati jalur lain. Bertelur. Kalau yang hewan kucing, kalau yang berkembang biak melewati jalur apa? Melahirkan. Nah, makhluk hidup berkembang biak yaitu menghasilkan anak. Terus oleh karena itu berkembang biak menambah makhluk hidup semakin banyak. Nah, contoh nih, pernah lihat nggak kucing? Kucing kan dari dia bayi, terus anak-anak, dewasa, dan dia punya anak lagi dengan cara apa? Melahirkan. Ya. Lalu sih kamu lihat nggak pohon pisang? Pohon pisang kan pasti membiarkan yang anak pisang. Iya, pisang. Nah, ini ibu nanya lagi. Ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak. Ya, kita langsung ke ini. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, apakah yang ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, mau ngasih soal buat kalian, nanti kerjakan di rumah. Terus kumpul ya. Ya. Baik, cukup sekian materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.